Tahukah Anda, 1 dari 10 orang dewasa di seluruh dunia menderita penyakit ginjal kronis. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak dari mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali sampai kondisinya sudah sangat terlambat. Padahal, kunci utama kesehatan organ-organ kecil, namun perkasa ini sebenarnya ada di piring kita. Apakah Anda yakin sudah makan dengan benar? Hari ini, kita akan mengungkap fakta mengejutkan mengenai 20 jenis makanan yang bisa merusak ginjal Anda, perlahan tapi pasti. Beberapa di antaranya, mungkin selama ini Anda anggap menyehatkan. Siap-siap untuk mengatur ulang isi kulkas Anda, karena setelah menonton video ini, Anda pasti akan tahu makanan apa yang harus Anda suka, dan makanan apa yang harus Anda hindari, agar ginjal Anda bisa mengucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai membahas daftar makanan ini secara mendalam, mari kita sejenak ingat, apa sih sebenarnya fungsi ginjal itu? Bayangkan sebuah sistem filtrasi super efisien yang bekerja non-stop. Setiap hari, ginjal Anda yang ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, menyaring sekitar 180 liter darah. Ginjal menghilangkan zat sisa, cairan berlebih, mengatur tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, dan bahkan membantu memproduksi sel darah merah. Organ-organ ini benar-benar pekerja keras. Namun, sama seperti filter lainnya, ginjal bisa tersumbat dan aus jika kita membebaninya dengan bahan bakar yang salah. Inilah mengapa pola makan memainkan peran yang sangat krusial dan bukan hanya sekunder bagi kesehatan ginjal. Dengan memahami hal ini, kita bisa secara sadar membantu kerja ginjal, alih-alih merusaknya. Nah, mari kita bahas musuh utama yang bersembunyi di hampir setiap makanan kemasan yang kita santap. Ini adalah garam, atau lebih spesifiknya, natrium. Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya perlu mengurangi penambahan garam saat memasak dan masalah selesai. Tapi, ini adalah kesalahpahaman yang besar. Sekitar 75% natrium yang kita konsumsi tidak berasal dari garam dapur, melainkan dari makanan olahan. Sosis, bakso, sup kalengan, berbagai saus, keju, keripik, bahkan roti, semuanya penuh dengan garam tersembunyi. Bagi ginjal, ini adalah beban yang luar biasa. Ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk mengeluarkan kelebihan natrium dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Bayangkan Anda memaksa filter air bekerja dengan air yang kotor dan sangat asin. Tentu saja filter itu akan cepat rusak. Hal yang sama terjadi pada ginjal Anda. Kelebihan natrium secara terus-menerus dapat meningkatkan tekanan darah, dan hipertensi adalah jalur cepat menuju penyakit ginjal kronis. Jadi, langkah pertama menuju hidup sehat adalah dengan teliti membaca label nutrisi dan memilih produk yang rendah natrium. Kalau kita sudah membahas musuh-musuh, mari kita langsung bicara tentang sahabat terbaik ginjal kita. Dan ini, tanpa melebih-lebihkan, adalah air putih biasa. Ya, air yang sederhana dan murni. Hidrasi adalah kunci utama agar ginjal bisa bekerja secara optimal. Air membantu ginjal melarutkan dan membilas racun, urea dan garam berlebih dari tubuh, sekaligus menekan risiko terbentuknya batu ginjal. Saat Anda kurang minum, konsentrasi limbah-limbah tersebut dalam urin akan meningkat. Hal inilah yang dapat menyebabkan kristalisasi dan pembentukan batu yang sangat menyakitkan. Selain itu, dehidrasi juga membuat darah menjadi lebih kental, memaksa ginjal bekerja jauh lebih keras untuk menyaringnya. Berapa banyak yang harus diminum? Rekomendasi standarnya memang sekitar 8 gelas sehari, namun kebutuhan bisa sangat bervariasi. Ini tergantung pada iklim tempat tinggal Anda, tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan Anda saat ini. Indikator terbaiknya adalah warna urin Anda. Idealnya warnanya harus kuning muda, bahkan hampir transparan. Gantilah minuman manis dengan air putih. Niscaya, ginjal Anda akan sangat berterima kasih. Selanjutnya, yang masuk daftar hitam kita adalah minuman bersoda manis. Ini adalah pukulan ganda yang fatal bagi ginjal Anda. Pertama, kandungan gulanya sangat tinggi, seringkali dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebihan memicu obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Ini semua adalah faktor risiko utama bagi penyakit ginjal. Gula secara harfiah dapat mengaramelisasi pembuluh darah kecil di ginjal, mengganggu kemampuan penyaringan darahnya. Kedua, soda berwarna gelap, seperti cola, sangat berbahaya. Mereka mengandung asam fosfat sebagai bahan pengawet. Kelebihan fosfor yang sulit dikeluarkan oleh ginjal dapat merusak pembuluh darah dan melemahkan tulang.
Cukup dengan 1 kaleng minuman bersoda per hari sudah meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis secara signifikan. Pikirkan baik-baik saat Anda ingin menghilangkan dahaga dengan sesuatu yang manis dan berkarbonasi di lain waktu. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang manis, tapi sangat bermanfaat. Ya, buah beri. Stroberi, blueberry, raspberry, dan cranberry. Ini lebih dari sekadar makanan penutup lezat. Mereka adalah sumber utama antioksidan. Apa sebenarnya antioksidan itu? Antioksidan adalah molekul yang berfungsi melawan radikal bebas, yaitu partikel tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh kita, bahkan sel ginjal. Proses kerusakan ini, yang dikenal sebagai stres oksidatif, berkontribusi pada penuaan dini dan perkembangan penyakit-penyakit kronis. Buah beri, terutama jenis yang berwarna gelap seperti blueberry, sangat kaya akan antosianin. Ini adalah jenis antioksidan kuat yang juga memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Peradangan adalah musuh utama ginjal dan seringkali menjadi akar dari berbagai masalah ginjal kronis. Sementara itu, cranberry terkenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk membantu mencegah infeksi saluran kemih atau ISK. Pencegahan ini secara tidak langsung ikut mengurangi beban kerja ginjal Anda. Cobalah tambahkan segenggam buah beri segar atau beku ke dalam sarapan sereal, oatmeal, yogurt, atau jadikan saja sebagai camilan sehat Anda. Rasanya enak dan manfaatnya luar biasa bagi kesehatan. Mari kita bahas soal daging. Kali ini, perhatian kita tertuju pada daging merah, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Daging sapi, babi, atau kambing adalah sumber protein hewani. Saat dicerna, protein ini menghasilkan banyak asam dalam darah. Ginjal kita harus bekerja ekstra keras untuk menetralkan dan membuang kelebihan asam ini. Beban asam yang tinggi dan terus-menerus bisa memicu kondisi yang disebut asidosis metabolik, dan lambat laun ini akan merusak jaringan ginjal. Selain itu, daging merah juga kaya akan zat purin. Dalam proses penguraiannya, purin menghasilkan asam urat. Jika ginjal kesulitan membuangnya, asam urat ini bisa menumpuk dan mengkristal, baik di persendian, menyebabkan penyakit gout atau rematik asam urat, maupun di ginjal, membentuk batu asam urat. Tentu saja, ini tidak berarti Anda harus langsung menjadi vegetarian total. Namun, membatasi konsumsi daging merah menjadi hanya 1 atau 2 kali seminggu adalah langkah yang sangat bijak demi menjaga kesehatan ginjal Anda dalam jangka panjang. Apa sih alternatif terbaik untuk daging merah? Jawabannya mudah saja. Ikan yang kaya akan asam lemak omega 3. Ikan seperti salmon, makarel, sarden, atau tuna tidak hanya menjadi sumber protein berkualitas tinggi, tetapi juga mengandung senyawa antiinflamasi yang sangat penting. Asam lemak omega 3 ini efektif membantu menurunkan tingkat peradangan kronis di seluruh tubuh, termasuk kondisi peradangan pada ginjal Anda. Omega 3 juga berperan dalam menurunkan tekanan darah dan kadar trigliserida dalam darah, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan ekstra terhadap kerusakan ginjal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan secara teratur berhubungan dengan melambatnya perkembangan penyakit ginjal pada individu yang termasuk kelompok berisiko tinggi. Usahakan untuk menyertakan ikan berlemak ini dalam menu harian Anda minimal 2 kali dalam seminggu. Ini adalah salah satu cara paling lezat untuk melindungi filter internal tubuh Anda, ginjal, sekaligus menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Mari kita kembali membahas ancaman tersembunyi. Kali ini, kita fokus pada makanan kalengan, sup instan, sayuran, kacang-kacangan, hingga ikan. Memang, makanan ini praktis dan cepat disiapkan. Tapi kemudahan ini seringkali harus dibayar mahal, yaitu dengan mengorbankan kesehatan ginjal kita. Masalah utamanya, sekali lagi, adalah kandungan natrium atau garam. Garam digunakan secara masif sebagai pengawet yang sangat kuat dalam makanan kalengan. Perlu diketahui, 1 kaleng sup instan saja bisa mengandung seluruh kebutuhan natrium harian Anda, bahkan mungkin lebih dari itu. Selain itu, beberapa jenis makanan kalengan, terutama yang berbasis tomat, memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Ini tentu saja tidak ideal, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ancaman potensial lainnya adalah bisphenol A, atau disingkat BPA.
Zat kimia ini digunakan sebagai pelapis bagian dalam banyak kaleng dan berpotensi meresap ke dalam makanan yang kita konsumsi. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara paparan BPA dengan peningkatan tekanan darah atau hipertensi dan gangguan pada fungsi ginjal. Namun, jika Anda memang harus mengonsumsi makanan kalengan, pastikan Anda memilih yang berlabel rendah natrium. Dan yang paling penting, selalu cuci sayuran atau kacang-kacangan kalengan di bawah air mengalir sebelum dimasak. Cara ini dapat membantu menghilangkan hingga 40% kandungan garam berlebih. Nah, ini dia produk yang sangat aman dan wajib Anda konsumsi, yaitu paprika merah. Warnanya cerah, teksturnya renyah, dan manfaatnya luar biasa. Keistimewaan utamanya bagi kesehatan ginjal adalah kandungan kaliumnya yang rendah. Kalium memang mineral penting, namun bagi mereka yang fungsi ginjalnya terganggu, kadar kalium yang berlebihan bisa menjadi bahaya, karena ginjal yang sakit kesulitan mengeluarkannya secara efektif dari dalam darah. Oleh karena itu, paprika merah adalah pilihan tepat bagi Anda yang harus memantau atau mengontrol asupan kalium. Tapi, manfaatnya tidak berhenti di situ saja. Paprika ini juga merupakan sumber yang hebat dari vitamin A, C, B6, B6, asam folat, dan serat. Vitamin C sendiri merupakan antioksidan kuat yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari berbagai kerusakan. Di samping itu, paprika merah juga kaya akan likopen, antioksidan lain yang berdasarkan hasil penelitian dapat memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis kanker, termasuk kanker ginjal. Tambahkan paprika ini ke dalam salad, panggang, atau tumis saja. Ini adalah cara yang fantastis untuk menambah warna, rasa, dan tentu saja nutrisi pada menu makanan Anda sehari-hari. Kita sering membahas minuman bersoda manis. Namun, jenis yang berwarna gelap seperti cola atau Pepsi perlu perhatian khusus. Bahaya terbesarnya terletak pada penggunaan asam fosfat. Zat ini ditambahkan oleh produsen untuk memberikan rasa yang khas, rasa tajam, dan juga berfungsi sebagai pengawet. Berbeda dengan fosfor organik yang berasal dari produk alami, yang tidak semuanya diserap tubuh. Fosfor anorganik dari bahan tambahan ini diserap ke dalam darah hampir 100%. Ginjal yang sehat saja kesulitan memproses dan mengeluarkan fosfor dalam jumlah besar ini. Apalagi jika fungsi ginjal Anda sudah menurun, kelebihan fosfor akan menumpuk di dalam darah. Ini sangat berbahaya. Kadar fosfor yang tinggi dapat menarik kalsium dari tulang, membuatnya rapuh. Selain itu, kondisi ini juga bisa menyebabkan penumpukan endapan kalsium pada pembuluh darah, jantung, dan paru-paru, yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, aturannya sederhana. Jika Anda peduli pada kesehatan ginjal dan tulang Anda, hindari minuman bersoda yang berwarna gelap. Sedang mencari sumber protein yang sempurna dan aman bagi ginjal? Putih telur adalah solusi yang tepat. Meskipun telur utuh sangat bernutrisi, kuning telurnya mengandung kadar fosfor yang lumayan tinggi. Bagi orang dengan ginjal sehat, ini tentu tidak menjadi masalah. Namun, bagi mereka yang memiliki gangguan atau penyakit ginjal, mengontrol kadar fosfor menjadi sangat krusial. Putih telur menawarkan jalan keluar atas dilema ini. Ia menyediakan protein berkualitas tinggi, mudah dicerna, dan mengandung semua asam amino esensial. Yang terpenting, kandungan fosfornya sangatlah minimal. Hal ini menjadikan putih telur sebagai salah satu sumber protein terbaik dalam pola makan ramah ginjal. Anda bisa mengolahnya menjadi omelet atau orak-arik hanya dari putih telur, atau Anda bisa menambahkannya dalam adonan kue dan makanan lain untuk meningkatkan asupan protein tanpa memberi beban berlebih pada ginjal. Ini adalah cara yang mudah dan efektif untuk mendapatkan nutrisi pembangun tubuh yang dibutuhkan, tanpa harus membuat kerja sistem filter tubuh Anda terlalu berat. Produk-produk susu seperti susu, yogurt, dan keju secara tradisional dikenal sebagai pondasi nutrisi yang baik karena kaya akan kalsium dan protein. Namun, bagi mereka yang memiliki masalah atau gangguan ginjal, produk-produk ini bisa menimbulkan risiko tertentu. Alasannya, produk susu juga merupakan sumber fosfor dan kalium yang tinggi. Seperti yang kita tahu, ketika fungsi ginjal menurun, mineral-mineral ini dapat menumpuk dalam darah hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Sebagai contoh, hanya 1 gelas susu saja sudah mengandung fosfor dan kalium dalam jumlah yang signifikan. Keju keras, terutama keju olahan, seringkali juga memiliki kandungan natrium atau garam yang tinggi. Ini bukan berarti semua orang harus sepenuhnya menghindari produk susu.
tetapi diperlukan kehati-hatian dan porsi yang moderat, terutama jika Anda sudah didiagnosis mengalami gangguan ginjal. Ada pilihan alternatif pengganti seperti susu beras atau susu almond yang umumnya mengandung lebih sedikit kalium dan fosfor. Namun, penting untuk memilih varian yang tanpa pemanis dan yang sudah diperkaya dengan kalsium. Mari kita bahas soal lemak. Tidak semua lemak itu jahat. Sebaliknya, beberapa di antaranya justru sangat penting untuk kesehatan. Dan rajanya di sini adalah minyak zaitun extra virgin atau perasan pertama. Minyak ini adalah tulang punggung dari diet Mediterania yang diakui sebagai salah satu pola makan paling sehat di dunia. Keunggulan utamanya terletak pada kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi, khususnya asam oleat, yang memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan kronis, seperti yang kita ingat, adalah salah satu faktor kunci yang menyebabkan kerusakan ginjal. Selain itu, minyak zaitun kaya akan polifenol, yaitu antioksidan yang melindungi sel-sel dari stres oksidatif. Penting untuk dicatat, minyak zaitun tidak mengandung fosfor, menjadikannya pilihan ideal untuk diet ginjal. Gunakanlah minyak ini untuk salad dressing, membuat saus, atau menumis sayuran ringan. Ini adalah cara mudah untuk menambahkan lemak sehat ke dalam pola makan Anda sekaligus melindungi ginjal Anda. Kentang dan saudara manisnya, yaitu ubi jalar, adalah jenis sayuran yang sangat populer dan disukai banyak orang. Keduanya memang bergizi, tapi ada satu hal penting yang harus diperhatikan, terutama jika Anda memiliki masalah kesehatan ginjal. Sayuran ini sangat tinggi kandungan kaliumnya. Satu buah kentang ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 600 mg kalium, sementara ubi jalar bisa mencapai lebih dari 500 mg. Bagi orang yang sehat, ini adalah sumber mineral penting yang luar biasa. Namun, bagi penderita penyakit ginjal kronis, di mana ginjal tidak bisa mengeluarkan kelebihan kalium secara efisien, kondisi ini bisa menjadi berbahaya. Tingkat kalium yang tinggi dalam darah, atau disebut hiperkalemia, dapat menyebabkan masalah jantung serius, bahkan berpotensi menghentikan kerja jantung. Apakah ini berarti Anda harus benar-benar berhenti makan kentang? Belum tentu. Ada metode yang bisa dilakukan, yang biasa disebut sebagai teknik pencucian atau leaching. Kentang harus dikupas, dipotong menjadi kubus-kubus kecil, lalu direndam dalam air bersih dalam jumlah banyak selama beberapa jam. Setelah itu, rebuslah kentang tersebut dengan air yang baru. Cara ini terbukti dapat mengurangi kandungan kalium secara signifikan. Namun demikian, mengonsumsi sayuran ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam porsi yang terbatas. Kalau garam dianggap musuh utama kesehatan, lalu siapa dong yang bisa jadi pengganti yang sehat sekaligus lezat? Kenalan yuk, ini dia bawang putih. Sayuran yang sederhana, namun kaya aroma ini adalah anugerah nyata bagi kesehatan ginjal Anda. Pertama, bawang putih bisa memberikan rasa yang kuat dan kaya pada masakan, tanpa harus menambah terlalu banyak natrium. Ini jelas membantu mengurangi asupan garam, sehingga beban pada ginjal dan tekanan darah pun ikut berkurang. Kedua, bawang putih sendiri sudah dikenal sebagai tanaman obat yang sangat ampuh. Ia mengandung senyawa bernama allicin, yang terkenal memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Bawang putih membantu melawan peradangan, melindungi sel-sel dari kerusakan, dan bahkan bisa berperan dalam menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, bawang putih merupakan sumber yang baik dari mangan, vitamin C, dan vitamin B6. Gunakan bawang putih segar yang sudah dicincang atau yang berbentuk bubuk dalam sup, saus, atau saat memanggang sayuran dan daging. Ini adalah cara termudah untuk membuat makanan Anda lebih enak sekaligus lebih menyehatkan. Beberapa tahun belakangan ini, alpukat sudah menjadi simbol makanan sehat. Memang tidak salah. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang bermanfaat, serat, dan berbagai vitamin. Namun, sama seperti kentang, alpukat justru bisa menjadi masalah bagi penderita penyakit ginjal karena kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Satu buah alpukat berukuran sedang dapat mengandung hampir 700 mg kalium. Jumlah ini adalah porsi signifikan dari kebutuhan harian, bahkan bagi orang sehat, apalagi bagi mereka yang wajib menjalani diet rendah kalium. Jika ginjal Anda berfungsi sempurna, nikmati alpukat secukupnya saja. Tetapi jika Anda punya masalah ginjal atau dianjurkan untuk membatasi asupan kalium, alpukat sayangnya harus dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali dari menu Anda. Selalu lebih baik berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menyusun rencana diet yang aman bagi kondisi kesehatan Anda.
Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah superfood belum tentu super bagi kelompok orang tertentu. Di dapur, bawang selalu menjadi pendamping setia bawang putih. Dan ini adalah kabar baik untuk kesehatan ginjal kita. Sama seperti bawang putih, bawang merupakan cara yang bagus untuk menambahkan rasa pada masakan tanpa perlu menggunakan garam. Bawang hadir dalam berbagai jenis, seperti bawang merah, bawang bombay, atau bawang putih, dan setiap jenis memberikan profil rasa yang berbeda. Namun, manfaatnya tidak hanya terbatas pada dunia kuliner saja. Bawang kaya akan flavonoid, terutama quercetin, antioksidan kuat yang memiliki sifat antiinflamasi yang menonjol. Quercetin membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan dapat mendukung kesehatan jantung. Selain itu, bawang mengandung kromium, mineral yang membantu tubuh memproses karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terpenting, bawang memiliki kadar natrium, kalium, dan fosfor yang sangat rendah, menjadikannya sayuran yang ideal untuk diet ginjal. Anda bisa menggunakannya mentah dalam salad atau dimasak sebagai dasar bumbu untuk sebagian besar hidangan Anda. Ini dia produk dalam daftar yang mungkin akan mengejutkan Anda. Roti gandum utuh. Kita terbiasa menganggapnya sebagai alternatif yang jauh lebih sehat daripada roti putih. Dan bagi kebanyakan orang, anggapan ini memang benar berkat kandungan serat dan nutrisi yang tinggi. Namun ketika kita berbicara tentang diet untuk penderita penyakit ginjal, situasinya menjadi berbeda. Masalahnya adalah produk gandum utuh, termasuk roti gandum, beras merah, dan oatmeal, mengandung fosfor dan kalium yang jauh lebih tinggi daripada versi olahannya. Sebagai contoh, sepotong roti gandum utuh bisa memiliki kadar fosfor dan kalium hingga 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan sepotong roti putih. Seperti yang sering kami sampaikan, kelebihan mineral ini adalah masalah besar ketika fungsi ginjal seseorang menurun. Oleh karena itu, pasien dengan penyakit ginjal kronis atau PGK seringkali disarankan dokter untuk memilih roti putih, beras putih, dan pasta yang terbuat dari tepung putih. Ini adalah salah satu kasus langka di mana produk yang kurang bernutrisi justru menjadi pilihan yang jauh lebih aman. Mari kita tambahkan lagi satu anggota keluarga, cruciferous, ke dalam daftar makanan sehat kita, yaitu kubis. Kubis putih biasa atau kubis kol adalah superfood yang sangat luar biasa namun seringkali luput dari perhatian. Kubis kaya akan fitokimia, yaitu senyawa yang efektif membantu melawan radikal bebas dan menurunkan risiko terkena penyakit kronis. Sayuran ini juga merupakan sumber yang sangat baik untuk vitamin K, vitamin C, vitamin B6, dan juga asam folat. Yang tak kalah penting, kubis memiliki kandungan kalium dan natrium yang sangat rendah, sehingga menjadikannya pilihan yang sangat ideal bagi mereka yang menjalani diet ginjal. Selain itu, kubis juga tinggi akan serat tak larut. Serat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Kita bisa mengonsumsinya dalam keadaan mentah sebagai salad, ditumis, dipanggang, atau dibuat isian gulungan. Ini adalah sayuran yang terjangkau, serbaguna, dan sangat bermanfaat. Ia wajib ada di dalam menu makanan siapapun yang memprioritaskan kesehatan, terutama kesehatan ginjal. Poin kita yang kedua dari terakhir ini sebenarnya bukan tentang makanan, tapi sangat berkaitan erat dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kita akan membahas obat pereda nyeri yang dijual bebas, yaitu kelompok obat antiinflamasi non-steroid, atau biasa disingkat OAINS. Obat-obatan ini mencakup produk populer seperti ibuprofen, naproxen, dan juga aspirin dosis tinggi. Banyak orang mengonsumsi obat-obatan ini, entah untuk sakit kepala, sakit punggung, atau nyeri sendi, tanpa memikirkan efek samping jangka panjangnya. Padahal, jika dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka waktu lama, obat-obatan ini berpotensi merusak ginjal secara serius. Mekanismenya adalah, obat ini mengurangi aliran darah ke ginjal. Hal ini mengganggu fungsi normal ginjal dan dapat menyebabkan cedera ginjal akut atau bahkan memperburuk penyakit ginjal kronis yang sudah ada. Jika Anda sudah memiliki masalah ginjal, bahkan hanya 1 atau 2 pil saja bisa sangat berbahaya. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi obat pereda nyeri apapun, dan jangan pernah melebihi dosis yang dianjurkan. Kesehatan ginjal jauh lebih penting daripada sekadar menghilangkan rasa sakit sesaat. Untuk menutup daftar kita, ada satu lagi buah yang sederhana dan mudah didapatkan, yaitu apel. Pepatah lama mengatakan, 1 apel sehari menjauhkan Anda dari dokter. Pepatah ini juga berlaku untuk kesehatan ginjal.
Apel mengandung kadar kalium yang rendah, sehingga menjadikannya pilihan buah yang sangat baik untuk diet ginjal. Buah ini kaya akan pektin. Pektin adalah jenis serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Nah, ini secara tidak langsung ikut melindungi ginjal Anda. Selain itu, apel juga mengandung antioksidan, terutama quercetin yang sudah kita ketahui. Antioksidan ini melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Cara terbaik untuk mengonsumsi apel adalah dengan kulitnya, karena sebagian besar serat dan antioksidan terkandung di sana. Apel adalah camilan yang bagus, bisa ditambahkan ke dalam salad, atau dipanggang dengan taburan kayu manis sebagai hidangan penutup yang menyehatkan. Ini adalah cara yang mudah, lezat, dan terjangkau untuk menjaga kesehatan ginjal Anda serta seluruh tubuh. Nah, kita sudah bahas 20 poin penting terkait nutrisi untuk kesehatan ginjal. Seperti yang Anda lihat, semuanya tidak terlalu rumit kok. Intinya, satu hal yang perlu kita ingat, kesadaran adalah kunci utamanya. Ini bukan soal menjalani diet yang super ketat atau hambar, tapi tentang memahami bagaimana berbagai makanan memengaruhi kinerja filter internal tubuh kita. Mengurangi makanan olahan yang kaya garam, gula, dan fosfat, serta meningkatkan konsumsi sayuran segar, buah beri, lemak sehat, dan protein berkualitas dalam menu harian Anda, itu adalah investasi terbaik untuk umur panjang dan kesehatan ginjal Anda. Bahkan perubahan kecil seperti mengganti soda dengan air putih atau menggunakan rempah-rempah alih-alih garam bisa membawa dampak yang sangat besar dalam jangka panjang. Ingatlah, ginjal Anda bekerja 24 jam non-stop untuk Anda. Jadi, mari kita bantu mereka dalam menjalankan tugas berat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap informasi ini bermanfaat untuk Anda. Bagikan di kolom komentar fakta mana tentang makanan yang paling mengejutkan Anda. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe ke channel ini, berikan like, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jaga diri Anda dan kesehatan ginjal Anda.